Katia, Halo Kak, Teh. maafin nama, padahal kamu telepon aja tadi, sumpah deh. Nggak apa-apa Teh, udah baru masuk juga. Aduh, maafin ya Allah. Wait. Makasih. Oke, kalau nggak mungkin aku mau ngacak aja ya. Mungkin aku mau ngacak aja nih, mau minta nih. Yang namanya ini Azka. Ini masuk nggak Azka nih? Halo Azka. Oke, atau tadi yang ngechat dia di kolom chat deh. Di sini ada Eri Nur Alamsyah. Mungkin Advan dulu deh, Advan. Mangga Advan sharing. Iya Kak, sebenarnya kenalin aku Advan dari 18 Kak. Paling kalau dari yang aku tahu service orientation tuh kayak keinginan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan gitu sih Kak paling. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Kayak gimana tuh maksudnya Advan? Maksudnya gimana kita bisa mengetahui orientasi dari kebutuhan gitu supaya kita bisa membuat aksi tepat guna gitu supaya bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu sih Kak. Oke, siap. Jadi pelanggan kita nih, user kita nih ingin sesuatu lah gitu. Nah, gimana caranya kita bisa memfulfill keinginan mereka? Begitu Advan ya? Ya Kak. Oke, sip. Oke, hatur nuhun Advan. Ada lagi nggak satu lagi nih yang mau sharing service orientation menurut teman-teman? Oke, kalau nggak tadi kan udah Putra satu nih. Mungkin aku ajak Putri. Di sini namanya siapa nih? Gina, PS19 Gina. Mungkin Gina bisa sharing Gina dengan kita. Menurut kamu nih apa sih service orientation itu? Masuk nggak nih suara aku nih? Halo, masuk ya? Kak. Oke, gimana Gina? Menurut kamu Gina service orientation itu? Service orientation menurut Gina orientasi untuk provide orang-orang dengan kebutuhan. Right? Oke. Ada penjelasan lebih lanjutnya nggak nih Gina? Untuk Kak boleh dalam bahasa Inggris nggak Kak? Oh boleh, no problem, it's okay with me. Jadi untuk apa to meet people's needs and to focus on providing what they need. Yes. Kurang tahu juga sih Kak. Oke, siap. Oke, hatur nuhun Gina tadi sharingnya. Ya. Oke, sip. Tadi kita dengar bersama ya. Tadi ya ada sharing dari Gina dan Advan ya tentang apa itu service orientation menurut teman-teman. Dan benar banget, setuju banget teman-teman. Aku sangatlah setuju. Jadi gimana kita nih sebagai entitas masing-masing individu ataupun satu kelompok, kita dapat mempunyai value untuk bisa memenuhi kebutuhan dari si customer lah biasanya ya, atau user yang kita inginkan lah gitu. Nah, tapi lebih lanjutnya lagi, service orientation seperti apa sih gitu. Nah, selama aku kuliah di ITB 4 tahun, aku mengenal dengan istilahnya service excellent teman-teman semua. Dan bagaimana kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik nih, yang nyaman, yang aman, nyaman dan mengesankan. Nah, tagline ini aku dapatin selama aku berkegiatan di Salman teman-teman ya. Jadi ya kebetulan aku dari TPB sampai tahun terakhir lah ya. Meskipun nggak terus sering berkegiatan di Salman, adalah beberapa teman-teman aku di Salman lah gitu, dan pernah terlibat juga dalam beberapa agenda di sana. Di sana menarik banget teman-teman. Aku belajar tentang konsep kita dapat melayani kalau misalkan konteksnya masjid berarti jamaah ya. Atau mungkin kalau misalkan bisnis si user, si customer kita gitu. Memberikan service yang terbaik, service excellent gitu. Dan pengejawantahan service excellent ini teman-teman semua, ini nih konteksnya banyak banget teman-teman. Dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari bisnis, filantropi, bahkan berorganisasi sekalipun, organisasi kemahasiswaan
service excellent selalu menjadi value yang relevan kapanpun itu. Dan aku pengen sharing sih, mungkin ya, tentang, aku mau cerita ya teman-teman ya, tentang service excellent ya. Jadi ini pengalaman yang pernah aku dapatin dulu ketika aku jadi panitia Ramadan di Salman. Jadi dulu, ini nggak apa-apa ya, agak OOTS dikit sebentar teman-teman. Karena menurut aku, ini sih core dari service excellent. Jadi saat itu, kalau teman-teman pernah dengar istilahnya P3R, ya, panitia Ramadan yang dikelola Salman. Jadi intinya ada panitiaan yang ngeran 30 hari full agenda Ramadan di Salman gitu ya. Mulai dari buka puasa sahurnya sampai buka puasa, bahkan sampai itikaf. Nah, selama itikaf itu 20 hari jumlah panitia itu semakin sedikit teman-teman semua. Yang awal jumlah panitia mungkin per hari ada 50-an orang, jumlah panitianya menurun jadi hanya sekitar belasan. Sedangkan jumlah hadirin, jamaah yang ada hadir ke Salman saat itu tuh jumlahnya meningkat dari ratusan menjadi angka ribuan. Nah, akhirnya ya bayangin aja kita harus, para panitia saat itu harus mengelola agenda yang segitu rumit, komplain jamaah banyak banget. Mas, menanya ini kenapa toiletnya airnya mati ya? Mas, menanya kenapa ini ada nggak ya fasilitas laundry? Mas, ada nggak tempat colokan charger? Mas, dan segala rupa lah gitu. Pusing kayaknya itu. Semua hal itu kayaknya mereka sangat bergantung pada kita para panitia. Nah, pada saat itu kita bersama panitia menguatkan hadirnya kita di sini adalah untuk membantu memenuhi jamaah kita. Nah, jamaah kita tuh user kita, customer kita apa sih needs-nya? Needs-nya ialah mereka ingin melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang khusyuk, tenang, aman, nyaman, dan mengesankan. Ya, akhirnya dengan hal tersebut kita provide lah segala rupa, mulai dari sesimpel SOP selalu senyum, jadwal pembagian takjil dan berbuka puasa, bahkan sahurnya pun terjadwal rapi, mekanisme antriannya, itu semua didesain sedemikian rupa sehingga tadi objektifnya kita dapat memenuhi kebutuhan jamaah kita saat itu yang ingin melaksanakan ibadah Ramadan dengan khusyuk. Nah, yang paling menariknya teman-teman ialah, dan ini menurut aku sebuah value yang didapat dari service excellent. Saat itu ketika malam takbiran jumlah panitia tuh udah dia angka 10 lah di lokasi lah, itu udah sepi banget. Itikaf udah kelar, tiba-tiba waktu itu aku di maghrib dikontak sama seorang, tiba-tiba ada jamaah ngambil aku gitu. Mas, hatur nuhun pisan ya, kemarin bantuannya 10 hari terakhir di bulan itikaf di bulan Ramadan gitu. Jadi terima kasih banyak, kita jadi bisa beribadah dengan lancar, bisa nyaman, bisa tenang dan tentram lah gitu. Padahal kondisinya saat itu aku lagi nggak pakai name tag panitia gitu. Senang segala ya udah saya bilang ya sama-sama, makasih juga. Pas lagi mereka pergi, tiba-tiba tuh air mata tuh langsung banjir aja teman-teman. Jadi sampai tahap di mana lelahnya gawe kerja dan segala rupa tuh terbayar hanya dengan senangnya jamaah gitu. Jadi senangnya jamaah ialah senangnya kita saat itu. Nah, dan dari situ aku belajar tentang servis itu tuh nggak sekedar cuma tadi kita memenuhi kebutuhan needs dari customer gitu. Tapi nggak, menurut aku servis itu nggak cuma sebatas itu. Service itu sampai tahap kita mempunyai mindset gitu. Jadi kalau misalkan service nih, kita cuma sebatas, kita nge-provide produk, kita nge-provide service, kita provide pelayanan, produk, atau mungkin jasa-jasa lainnya gitu. Dengan tujuan, ya sebatas hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mesti tercapai lah. Secara keuntungan bisnis kita dapat banyak juga, karena kita produk market fit, secara keinginan kepuasan pelanggan kita tercapai juga lah gitu. Tapi menurut aku service orientation, service excellent, it's more than that. Menurut aku sampai ke tahap di mana ketika kalian merasa bahwa jamaah, customer, user dari kegiatan yang kalian laksanakan itu ada kegelisahan, ada keresahan, atau ingin sesuatu tuh, ketika mereka merasa resah, kita ikutan resah juga gitu. Jadi fokusnya kita tuh
benar-benar gimana sih caranya kita bisa membantu orang lain ini gitu. Jadi apa ya, bisa aku bilang tuh sampai tahap kalau jamaah resah kita resah, kalau user kita resah juga. Dan di situ sampai tahap service mindset gitu teman-teman. Dari itu juga aku dapatkan selama terlibat dalam KKN, jadi peserta, dan kemarin jadi ketua KKN ya bareng Fatia dan ada Nitya juga. Dan disitulah aku banyak pembelajaran didapatkan. Ketika ada warga desa mengatakan bahwa ada nih masalah Kang Bagus, masalah jalan-jalan desa tuh gelap kalau malam-malam, pencahayaannya minim, banyak blind spot terletak di mana-mana gitu. Pernah sampai kecelakaan ada orang meninggal Kang karena nabrak dinding atau nyemplung ke tebing, ke jurang gitu. Dan di situ kita nggak sampai tahap, oke kita cuma solving problem doang. Oke kita ada masalah, kita solving problem. Menurut aku itu cuma sebatas ya udah problem solving like business as usual. Tapi jika kita punya service orientation, service mindset, kita benar-benar mencoba mendalaminya gitu. Bener nggak sih masalah Bapak itu kayak gitu? Sampai memahami bukan cuma luarnya doang, tapi sampai internalnya gitu. Sampai-sampai benar-benar, oke kita benar si Bapaknya ini tersolve masalahnya. Gitu. Jadi ketika Bapaknya resah, kita juga merasakan resah gitu. Nah itu sih menurut aku teman-teman ya, tentang service orientation, service mindset, dan sampai tahap kita bisa service excellent gitu. Dengan kehadiran kita di sana, di satu tempat tertentu, itu memberikan added value. Yang itu tuh berbeda dengan orang-orang lain. Gitu teman-teman ya, tentang service orientation yang pernah aku dapat ini selama aku ikut kegiatan-kegiatan ya kayak KKN, di Salma, dan segala rupanya. Nah, cuma sekarang gimana nih caranya Kak Goes? Oke, tadi aku udah ngerti nih, udah kebayang seperti apa service mindset, service orientation, service excellent. Tapi gimana caranya aku bisa menghadirkan solusi tersebut, menghasilkan benar-benar solusi yang itu tuh dibutuhkan oleh si customer kita, user kita, atau mungkin jamaah kita gitu, atau orang-orang yang terlibat dalam agenda yang kita laksanakan. Menurut aku kunci utama ada 3 sih teman-teman. Kunci utama kita sebagai entitas individu ataupun kelompok ya, kita bisa memberikan service yang terbaik, service excellent pada segala macam orang ada. Mungkin ini bisa di-mute dulu nih si Gifty. Ya, afternoon Gifty. Ya, gitu teman-teman. Jadi kita bisa peka, kita bisa empati dan solutif. Case-nya kayak gini teman-teman. Pada saat itu aku lagi ikut agenda bersih-bersih World Clean Up Day yang dilaksanakan oleh Kementerian, dulu zaman siapa ya? Lu pasti Royan, zamannya Kak Royan, Menko-nya Faris, menterinya Bimo. Oh iya benar. Jadi ada agenda World Clean Up Day. Saat itu kita bersih-bersih sungai yang ada di pelesiran teman-teman. Nah, saat itu emang warga tuh merasa, oh sungainya di sini bau banget Kang, bau, umpek, apa lah gitu. Udahlah, cobalah kita ke sana kan, kita ke sana ikut bersih-bersih dan, ternyata teman-teman itu tuh benar-benar seapek, sesumpek dan pokoknya pusing lah kalau lewatin nih daerah-daerah sungai ini teman-teman. Bahkan saat itu Faris ya, kalau teman-teman kenal Kak Faris, Menko Pengmas zamannya Royan, itu tuh sampai mau muntah karena dia merasa emang sebau itu teman-teman. Dan lebih jeleknya lagi, ketika kita lagi bersih-bersih sungai nih, oke udah hampir kelar, tiba-tiba ada salah satu rumah yang di pinggiran, yang di bantaran sungai, dari dalam rumah tuh pipa selokan pembuangannya tuh langsung mengarah ke sungai, terus kayak tiba-tiba tuh keluar cairan oranye kayak habis cuci daging atau apa lah, ada cairan-cairan yang banyak lah gitu. Dan itu sangat disgusting banget lah gitu, menjijikan banget lah gitu saat itu teman-teman. Dan kita nggak lihat, ya Allah kita udah bersih-bersih, udah capek-capek, tapi masih ada aja ya warga yang membuang sampah baik itu padat ataupun cair ya, itu tuh sembarangan. Dan saat itu tuh value
service orientation yang kita punya, service excellence ialah sampai benar-benar merasakan bahwa kegelisahannya si masyarakat sekitar itu benar-benar sampai kita rasakan. Kita benar-benar mencoba memaknainya. Seperti apa sih feel-nya gitu. Pain and gain-nya mereka apa sih gitu teman-teman. Kita mencoba peka terhadap mereka, peka terhadap masalah yang ada. Setelah kita coba peka, kita berempati. Wah, kasihan ya. Bayangin kalau misalkan setiap hari mereka harus tinggal di pinggiran bantaran sungai ini. Anak-anak mereka yang masih kecil udah sudah secara kesehatannya terganggu lah. Karena ya setiap hari berinteraksinya di pinggiran sungai. Nanti masalah sanitasi lah, masalah aspek lingkungannya, dan segala rupanya lah gitu. Kita benar sampai tahap kita berempati kepada masyarakat di sana. Kita membayangkan jika kita tinggal di sana, apa ya akan kita rasakan? Seperti apa kita nantinya gitu. Itu teman-teman. Saat kita mencoba peka terhadap masalah yang ada, kita mencoba berempati terhadap mereka gitu. Bahkan sampai tahap jika kita menjadi mereka, akan seperti apa sih diri kita saat itu? Dan setelah kita mencoba peka, kita mencoba empati, kita menjadi solutif, mencoba solutif teman-teman. Oke lah, saat ini yang bisa kita lakukan ya udah kita mengagendakan kerja bakti bareng sama warga lah gitu. Kita kerja bakti bareng warga, bersih-bersih sungai, sosialisasi dan segala macamnya. Dan kita mencoba ngeplan apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan next-nya setelah ini untuk benar-benar solutif nih, benar-benar kita bisa memprovide needs. Ya kalau kata Gina tadi ya, provide needs, fulfill the needs that the user wants gitu. Itu teman-teman, kita menurut aku secara garis umum inilah proses dari si fulfill the user need gitu. Service orientation di sini teman-teman. Kita mencoba peka, kita berempati dan kita solutif. Nah, tapi lebih detail lagi nih, lebih aplikatifnya lagi. Gimana caranya Kak Goes? Nah, di sini menggunakan tools yang saat ini sering yang aku gunakan sih teman-teman ya. Jadi ini kita perlu nih melaksanakan user research. Ya, mungkin salah satu toolsnya ada design thinking teman-teman ya. Kita coba dulu nih kita telusuri permasalahan orang yang kita coba bantu gitu teman-teman. Contoh misalkan nih, saat ini aku lagi ikut lomba hackathon. Jangan hackathon itu. Ya, aku lagi ikut, teman aku lagi ikut lomba lah gitu teman-teman. Teman aku lagi teman sekolah aku ini lagi ikut lomba. Ini saat itu dia mencoba mengatasi permasalahan umroh dan haji kala pandemi gitu. Kita mencoba mendalami nih sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh jamaah haji gitu saat pandemi gitu. Bayangin nanti kita sebagai jamaah haji umroh gitu, udah pengen berangkat di bulan Maret kemarin 2020, tiba-tiba dibatalin karena ada pengumuman travel ban due to coronavirus pandemic gitu. Ada terjadi ban traveling karena ada permasalahan pandemi gitu kan. Apa yang dirasakan oleh customer si jamaah hajinya? Kecewa, gelisah, merasa tertipu gitu mungkin ya. Saya udah ngeluarin uang nih berapa juta nih buat berangkat umroh, berangkat haji. Gimana caranya? Uangnya gimana gitu. Sementara dari pihak Saudinya gitu, Arab Saudinya yang mengelola haji umrohnya, ya gimana kalau misalkan kita izinin kalian buat umroh haji, nggak bisa. Nanti malah bikin klaster baru dong, klaster Mekah gitu kan. Nah itu jadi masalah tersendiri teman-teman. Dari sini gimana cara kita nge-solve-nya? Kita coba menggunakan kerangka design thinking teman-teman untuk melaksanakan user research gitu. Kita mencoba mendalami sebenarnya apa sih permasalahan yang sesungguhnya dirasakan oleh jamaah haji saat itu. Teman aku ya ini. Kita coba mendalami ada, kita empathize, kita coba menelusuri, kita tanya-tanya sebenarnya apa sih masalah yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Apa masalahnya? Kegelisahannya apa? Inginnya seperti apa gitu kan? Mereka cerita bisa pakai form dan segala rupa gitu. Kita juga coba ngecek nih
dari sisi Saudinya seperti apa sih masalah yang terjadi gitu. Oh ternyata mereka pengen juga melaksanakan ibadah haji karena itu salah satu sumber pemasukan utama ya setelah minyak ya, setelah minyak gitu, wisata religi gitu. Kita coba empathize kedua sisi. Terus setelah itu kita define. Kita tadi udah melihat sudut pandang dari penyelenggaranya, sudut pandang dari si jamaahnya. Oke, kita define masalahnya apa aja masalahnya. Ternyata masalahnya, kita nggak ada sebuah teknologi ataupun sistem yang memastikan jamaah haji dan umroh itu dapat mematuhi protokoler kesehatan yang telah ditentukan oleh Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Itu teman-teman. Kita defining masalah di sana. Dari empathize, kita coba defining masalahnya apa aja. Kita coba clearin masalahnya apa aja sih? A, B, C, D. Setelah itu kita coba mikirin kira-kira solusi seperti apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan gitu. Nah, nanti pas editing ini kita bisa benchmarking. Ngelihat fitur-fitur yang udah ada apa aja sih yang udah dilaksanakan oleh pihak Saudinya, yang dilaksanakan oleh pihak jamaahnya. Terus contoh-contoh yang pernah dilaksanakan di negara lain ya. Mungkin yang nggak berkaitan dengan umroh haji, tapi berkaitan juga dengan cara pengelolaan crowd management gitu. Misalkan di London, di Jepang, di Korea gitu. Baru kita mulai prototyping dan kita mulai testing. Nah, tapi kalau misalnya design thinking mungkin ada bahasan tersendiri ya. Cuma ya ini teman-teman, salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan, framework berpikir, cara kita nge-provide user needs gitu. Biar tadi service orientation, service excellence itu dapat tercapai. Nah, dan ini juga salah satu metode yang dipakai buat empathize teman-teman ya. Ini dipakai untuk empathize-nya gitu. Ada namanya empathy map. Kita melihat nih apa yang what do they see, what do they think and feel, what do they hear, what do they say and do. Inti utamanya setelah kita mengetahui hal ini, kita bisa tahu pain and gain-nya apa. Apa keresahan, kalau tadi konteksnya KKN, apa sih keresahan yang dirasakan oleh lingkungan yang ada gitu. Masalah sanitasi, ada krisis air yang terjadi di desa ini, Kang Goes, ketika musim kemarau. Terjadinya ya karena ada pipa-pipa bocor nih ternyata. Setelah kita cari tahu ada pipa-pipa bocor dari mata air sampai ke rumah warga, ada mata-mata airnya. Ada pain yang mereka rasakan. Kita coba definisiin gain-nya apa sih gitu. Wants-nya gitu ya. Pain and gain-nya kita define hal tersebut gitu teman-teman. Nah, di sini bisa ngebantu kita sih dalam solving problem ya. Exactly what do they need? Kita bisa memprediksi lah sebenarnya apa sih yang mereka rasakan ya. Karena tadi sehebat-hebatnya kita memprediksi, menebak-nebak, mengkira-kira, kita nggak akan bisa sampai 100% mengetahui permasalahan mereka. Kecuali kita yang langsung merasakan masalah tersebut. Gitu. Makanya kalau teman-teman dalam konsepnya Pengmas ya, social enterprise, social enterprise, itu ialah kita ada konsep live in gitu, tinggal di desa segala macam, biar kita merasakan secara langsung apa masalah yang mereka rasakan gitu teman-teman. Karena ya tadi kalau misalnya kita masih sebagai orang luar ya nggak bakal bisa sempurna 100% karena kita nggak merasakannya gitu. Nah, tapi tadi dengan bantuan kerangka design thinking, user research, empathy map, kita mencoba memahami apa permasalahan mereka. Begitu teman-teman. Nah, akan lebih dalamnya lagi, maka tadi yang aku sampaikan, service excellence sampai kita menjiwai banget apa masalah dari customer kita, user kita, jamaah, masyarakat. Sebenarnya apa sih yang mereka rasakan gitu. Lebih jauhnya lagi kalau kita bisa merasakan langsung bersama mereka, tinggal bersama mereka, merasakan apa yang mereka sedih, senangnya mereka seperti apa. Begitu teman-teman terkait mungkin how-nya gitu tentang melaksanakan aplikasi dari service orientation. Nah, gimana sih pengalaman apprentice startup teman aku? Namanya Bostani ya. Jadi Bostani sebuah startup di bidang agrikultur. Kami hadir untuk memprovide kebutuhan ibu-ibu ya.
untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya, utama di kala pandemi ini, teman-teman. Bos Tani ini lahir ketika saat itu pas lagi bulan-bulan apa teman-teman? April, Mei, Juni ya. Itu kan dulu pas lagi zaman-zamannya tahun lalu berarti ya, tahun lalu ya. Zaman tahun lalu tuh awal-awal corona kita tuh lockdown total. Orang tuh parno banget untuk keluar, pembatasan sosial besar-besar itu tersebar di mana-mana. Kalau dulu kayak di Bandung ya, aku nggak pulang itu di Bandung, gelap nyawang tuh jam 8 malam tuh udah sepi banget. Itu jam 6 itu udah ada kayak jam 10 malamnya lah gitu. Pokoknya udah sepi banget teman-teman saat itu. Yang saat itu masyarakat bingung gimana caranya bisa nge-provide kebutuhan sehari-hari mereka di rumah. Kalau beli terus, McD terus, atau beli jajanan di luar terus, mahal. Kita nggak tahu pandemi ini kelar kapan. Kalau kita ngabisin uang segera di awal, nanti kita nggak survive sampai akhir. Maka caranya ialah ya mereka harus masak sendiri di rumah, memastikan kesehatan makanan yang mereka makan agar ya mereka tetap sehat begitu teman-teman semua. Cuma kendalanya mereka nggak bisa berangkat ke pasar. Lalu gimana? Nah disitulah peran kita Bos Tani hadir. Kita hadir untuk memprovide kebutuhan ibu-ibu ya, ibu-ibu muda ya, dan spesifiknya nanti yang ada di kota sekitar Bandung Raya, kebutuhan pangan ya teman-teman semua gitu. Selain itu juga kita membantu kebutuhan ibu-ibu, kita juga membantu kehadiran petani yang ada. Petani ini sangat apa ya teman-teman ya, sangat terdampak banget lah ketika pandemi ini gitu. Di sini ada ini ya, yang kanan atas ini ada Wajaja. Jadi Wajaja ini salah satu kerabatnya dipunya oleh CEO-nya Bos Tani ya, Kak Opik ya, Bos Prek yang punya ayam geprek ganyang, mungkin yang pernah makan ayam geprek ganyang. Wajaja itu tuh selama pandemi kehambat banget teman-teman. Dia udah tanam banyak nih ya. Segala macam tanaman-tanaman yang dia rawat gitu. Cuman gitu masuk ke pasar tuh iya waktu itu ada masalah harga lah terjadi di pasar lah gitu. Dan Wajaja tuh ketika bahkan kemarin ini ya ketika aku coba ngobrol langsung mencoba memahami lah apa sih yang dirasakan oleh Wajaja, dia kayak nanya, dia tuh kayak ngomong kayak gini teman-teman. Ini kapan kelarnya pandemi ini ya? Aduh, pengen buru-buru kelar gitu. Terus ya aku bilang aja, wah Pak ini mah mau kelar Pak, nggak bakal kelar ini mah, setahun lagi 2 tahun lagi Pak. Oh ya kita kayak ketawa-tawa bersama aja. Kita begitu teman-teman. Petani itu segitunya banget terdampak dan di situ ya udah kami Bos Tani mencoba merangkul lah Wajaja dan petani-petani lainnya. Bagaimana kita dapat nih mempertemukan akses dari petani langsung dengan end customer ataupun dengan market secara umum lah gitu. Kita mencoba empathize, kita defining masalah apa mereka, kita giving solution gitu. Dan terus mengupdate, merevisi, mengiterasi revisi ide lah gitu. Biar baik itu tadi ibu-ibu, petani dan kita ya selaku si punya bisnisnya dapat sustain gitu dan dapat terus tumbuh dengan cepat juga gitu teman-teman. Nah itu sih yang kami laksanakan di Bos Tani. Jadi penerapan design thinking, service orientation, service excellence ini itu bahkan dapat diterapkan langsung dalam bentuk social enterprise teman-teman. Jadi nggak harus service excellence, social giving gitu tuh bentuknya tuh charity terus ya, pro bono lah ya istilahnya gitu ya. Nggak harus teman-teman. Bentuk social enterprise pun juga bisa termasuk juga gitu teman-teman. Berawal dari kita melihat permasalahan yang ada, kita mencoba mendalami nih sebenarnya apa sih masalah dari mereka. Kita mencoba memberikan service tapi bukan cuma service, tapi service excellent. Benar-benar kita membutuhi exactly what user need gitu teman-teman. Nah mungkin itu sih ya teman-teman yang pengen aku coba sharing terkait service orientation, service excellent hari ini. Nah mungkin aku pengen menutup insight ya tentang perjalanan apa sih yang aku pahami tentang service excellence, service orientation itu sesuai dengan ajaran agama ya yang aku dapat, yang aku yakini gitu teman-teman. Ada sebuah hadis yang mengatakan siapa yang memberikan kemudahan bagi orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dan semoga nanti teman-teman yang menjalankan
memberikan service excellent dapatkan bukan cuma ya mungkin di dunia doang ya, tapi di akhir juga bermanfaat. Mungkin itu aja teman-teman dari aku. Aku mungkin lebih ke sesi sharing aja di sini, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang pengen bertukar ide ataupun hal-hal lainnya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banget Kak Bagus. Tadi udah sangat insightful, sangat ngebuka pikiran lah. Jadi kayak harus ada rasa empatinya juga. Gitu. Paling dari ini, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya ataupun mau diskusi nih sama Kak Bagus soal service orientation ini, dipersilahkan teman-teman. Aku mau nanya deh. Ya halo, gimana? Setelah aku kedengeran nggak? Halo Yasmin, masuk suaranya. Oke. Halo gue sih kenalin aku Yasmin dari angkatan 18. Jadi pertanyaan aku adalah terkait empati itu sendiri. Kayak aku menemukan bahwa aku pribadi itu cukup sulit untuk berempati ke orang-orang. Gimana pun aku tahu empati itu merupakan sebuah elemen yang sangat penting di kehidupan gitu. Kalau dari Kak gue sendiri, apakah ada saran atau masukan gitu kayak sebenarnya bagaimana untuk melatih empati itu sendiri dan ya untuk bisa lebih peduli sama sekitar dan bukan cuma peduli ke diri sendiri aja. Terima kasih Kak. Oke, hatur nuhun Yasmin, makasih banyak ya. Ini pertanyaan dasar tapi sangatlah penting kalau aku pikir. Sebelum kita ngomong terlalu jauh, ya user, ya tadilah soalnya konteksnya mungkin tadi beberapa bahasa agak ke bisnis banget ya. Cuma poin utamanya teman-teman ya terkait user research, masalah service orientation, itu bagaimana kita dapat berempati, benar banget kata Yasmin. Nah, tapi gimana nih cara kita semua memupuk berempati kita gitu. Nah, yang aku selama 4 tahun ya, aku di ITB berkegiatan dan paling utamanya banget lah ada di Pengmas ya. Empati itu dapat diawali dengan kita melihat permasalahan kecil yang ada di sekitar kita. Peka lah gitu. Let's say misalkan teman satu kosan kalian itu lagi ada yang sakit. Kalau kalian dan saat itu tuh ada tugas yang kalian harus laksanakan saat itu lah gitu. Tapi di sini poin utamanya bukan teman-teman harus memilih ya meninggalkan tugas dan segala macamnya. Tapi ialah gimana saat itu ada something wrong, something happen, dan kita ada saat itu, dan saat itu tuh nggak ada orang lain lagi gitu. Nah gimana caranya kita membantu mereka lah gitu, membantu mereka. Dan intuisi itu nggak muncul tiba-tiba gitu Yasmin, nah, itu terus dilatih, dipupuk gitu. Caranya gimana? Tadi mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang ya memang mengarah ke sana ya. Menurut aku kegiatan kemasyarakatan itu ialah sesuatu yang dapat memantik kita berempati gitu. Menurut aku cara paling clear ya dari belajar berempati itu dalam kegiatan pengabdian masyarakat, dalam konteksnya dalam organisasi kemahasiswaan. Tapi hal lainnya lagi yang bisa kita lakukan, sering aja tanyain kabar teman, gimana kabarnya nih saat ini di pandemi, selama kuliah online ini ada nggak sih kendala-kendala, atau jangan-jangan ada masalah kuota, ada masalah keluarga, bahkan curhat-curhatan sama teman itu juga termasuk kita berempati gitu. Ketika ada nih teman curhat ke kita, ya udah kita coba mencoba memahami masalahnya, berempati gitu. Tapi nggak cuma sekadar curhat doang gitu. Dan nggak bisa kan kalau kita kan curhat kan suka sambil ya ada bumbu-bumbu julid-julid dikit lah gitu. Cuma kita tadi sih menurut aku Yasmin ya,
yang paling clear yang bisa aku sarankan dan konteksnya bisa dijalankan dengan mudah lah gitu. Ya, pengabdian masyarakat dan juga tadi peduli sama teman-teman sekitar Yasmin aja gitu dan keluarga. Gitu sih Yasmin kalau jawaban dari aku. Oke, makasih Kak. Halo tim, mau tanya. Oh, oke. Ya Kak, kenalin Gisti dari TL17. Mau tanya Kak, soal apa identifikasi masalah sih sebenarnya. Kalau dalam framework design thinking kan sebenarnya kan itu karena sebuah framework, sebenarnya itu masih ada tools-tools turunan kayak di bawahnya yang bisa untuk memperjelas dan segala macamnya. Cuman terkadang kita juga nggak punya waktu yang panjang untuk menyelesaikan suatu masalah gitu misalnya. Dan untuk apa ya, membuat user puas gitu. Nah, sementara pas kita buat apa ya, berempati ke user tuh sebenarnya masalah-masalah yang teridentifikasi itu banyak gitu. Dan belum tentu itu juga masalah yang sangat penting karena setiap usernya mungkin dalam satu komunitas punya satu masalah yang berbeda-beda gitu, cenderung plural banget masalahnya gitu, beragam. Nah, ada tipsnya nggak atau cara gimana biar kita tahu sebenarnya masalah dari user yang sebenarnya itu apa di suatu komunitas itu gitu. Ya supaya kita bisa create step-step berikutnya dan kalau bisa, kalau misalnya waktu kita terbatas, gimana caranya kita nggak apa ya, kita mengoptimalkan waktu yang kita punya gitu kan. Kalau misalnya prototype dan segala macam kan agak panjang nggak ya. Nah mungkin ada jalan pintas atau gimana gitu. Makasih Kak. Oke, sip. Pertanyaan Gifty. Clear dan padat pertanyaannya. Oke. Gimana caranya jika case-nya kayak gini ya? Kalau case-nya kayak gitu Gifty ya. Jadi ada sebuah hal cepat, kita butuh ada sebuah permasalahan yang ada, kita diminta untuk memberikan solusi secara cepat, tapi kekhawatirannya informasi yang kita dapat itu nggak komprehensif gitu. Caranya gimana? Ya kalau dari aku pribadi ya, gitu ya dengan cara kamu samplingnya kamu tadi. Waktunya oke nih, kan makanya ini ada konteksnya dengan ini ya, tentang pengelolaan waktu, pengelolaan budget ya istilahnya ya, kalau nanti dalam bisnis gitu. Waktu kita terbatas, uang kita juga terbatas, atau mungkin jangka yang lah kalau konteksnya ke mahasiswa. Berdaya kita punya terbatas gitu. Nah, gimana caranya? Nah, buat priority. Oke. Dari sini kita bisa lihat misalnya nih ya, kita tahu nih populasinya seperti apa populasinya. Populasi dari orang-orang yang coba kita solve masalahnya. Nah, kalau memang kita mendalami banget masalah tersebut, kalau misalnya memang konteksnya organisasi kemahasiswaan, kita coba ngepredik nih gitu ya. Ngepredik sebenarnya ada berapa klaster sih yang ada di sana gitu. Nah, berapa klaster ini didapat dari common sense yang kita punya aja. Karena kita butuh hal cepat kan, waktu cepat, waktunya terbatas, kapital kita juga terbatas. Kita langsung buat kasar aja. Oke, berarti di sini perkiraan aku, let's say misalkan di HMTL, klasternya dibagi menjadi beberapa jenis KGOS. Ada pakai variabel tingkatan, variabel jenis mereka berinteraksi kegiatan di mana, sama tingkat keaktifan mereka di organisasi.
HMTL itu sendiri. Kalau pakai variabelnya tingkatan, berarti ada tingkat 3, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2. Secara aktivitas ada yang mereka sukanya di kegiatan lomba-lomba, ada yang suka di bagian-bagian riset, di bagian yang kayak kemahasiswaan tengah-tengah banget lah gitu. Atau mungkin orang-orang yang mau terlibat di organisasi unit-unit ataupun yang kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, kalau pakai variabel aktif mungkin ada yang anggap himpunan tuh biasa aja, ada yang anggap himpunan ini dia banget lah gitu. Ya udah, pilih langsung user yang mau kita coba mintain tanggapannya. Siapa sih yang paling representatif di antara orang-orang tersebut? Langsung dapat tanggapannya, ambil 5 orang atau mungkin satu-satu lah per masing ini, disimplifikasi, dicari tahu apa pikiran dia, kita coba cari tahu masalah-masalah, kendala-kendalanya gitu. Dari hal tersebut ya udah kita coba rumusin clear-nya banget masalahnya apa gitu, Gifty. Nah, kalau misalkan tadi sampai tahap ke prototyping dan segala rupanya itu nggak makan waktu banyak ya. Nah, menurut aku agak jadi kendala sih ya. Mungkin ini kalau ini konteksnya ini ya, kalau misalkan aku bayangin ini analoginya kayak saat ini pemerintah Indonesia ya, kan ada masalah COVID ya, vaksin lah gitu. Nah, gimana cara mereka mengambil keputusan yang ada? Ya, berarti banyak informasi yang mereka dapatin dan informasi didapat secara cepat gitu, Gifty. Jadi ketika mereka membuat sebuah solusi, itu harus jadi solusi yang paling tepat. Karena ada modal sosial, modal politik yang mereka punya itu akan habis. Tapi kalau misalnya kayak kerangkanya kayak semisal NGO biasa ataupun perusahaan, kalau kita gagalkan, kita bisa revisi lagi ya. Mungkin gitu sih, Gifty, gambarannya. Tergantung kondisi, tapi menurut aku paling utamanya adalah prioritas siapa yang mau kita wawancara dan prioritas variabel apa. Gitu paling, Gifty. Oke, Kak, boleh ngasih tanggapan nggak? Fatih atau... Wah, boleh. Oke. Ya, jadi misalnya kita bahas konteksnya, misalnya di Kementerian Kesehatan untuk menangani pengendalian pandemi gitu misalnya. Nah, sebenarnya kan misalnya dengan banyaknya faktor gitu ya, maksudnya dengan adanya prototyping dan kita mengevaluasi secara berkelanjutan, itu akan semakin bagus gitu kan. Nah, tapi ketika evaluasinya ketika kita mencoba untuk mengevaluasi, menerapkan suatu hal dan itu dilihat evaluasinya dan kita akan mengubah-ubah lagi. Misalnya masyarakat Indonesia tuh punya stigma yang miring gitu ke pemerintah. Berarti ada trade-off-nya semacam itu. Kalau misalnya kakak disuruh milih, itu lebih baik yang kita bikin prototype-nya gitu ya, dengan concern dan segala macam nanti side effect-nya, atau mending kita pikirin ini sampai benar-benar mungkin takes time buat kita benar-benar mengimplementasikan action-nya, tapi nanti mungkin trade-off-nya nggak terlalu besar gitu misalnya. Itu menurut kakak lebih baik yang mana dengan studi kasus misalnya di Kementerian Kesehatan untuk mengendalikan pandemi gitu, Kak? Makasih. Oke, siap. Menarik, Gifty, pertanyaannya ya. Ya, pertama, Gifty, untuk case seperti ini, pertama yang harus aku bilang, it depends, tergantung dengan kita bergerak atas nama siapa. Kalau kita bergerak atas nama perusahaan, ya kita bisa dengan semudah mungkin untuk menjalankan semua hal yang kita inginkan. Karena kita nggak punya kewajiban untuk siapa yang menuntut kita gitu. Paling yang menuntut kita ya para komisioner, dewan-dewannya yang punya saham-saham lah di perusahaan kita lah gitu. Tapi kalau pemerintah kan itu kan harus tujuan mereka ada ya, let's say kayak contohnya kabinet MTB atau mungkin himpunan, dan konteksnya di sini pemerintah dan pemerintah Republik Indonesia. Mereka ada untuk memprovide basic needs paling utamanya banget. Mereka memprovide basic needs yang dimiliki oleh masyarakat yang ada. Mereka percaya pada mereka karena mereka terpilih hasil dari pemilu. Oke, jadi ada beban politik yang mereka punya di sana. Nah, ada masalah
COVID. Permasalahan COVID ini kita dikejar waktu. Dilemanya pasti selalu dua. Kita pengen fokus ke kesehatan atau ke ekonomi. Selalu menjadi bahasan, selalu jadi diskursus tertentu. Ketika dulu Jokowi pengen nge-save ekonomi dengan mengundang influencer di awal-awal, dicibir sama netizen. Ketika sekarang pengen ditutup pintu bandara, jadi turis-turis internasional itu datang, dicibir lagi. Kenapa nggak dari dulu? Ketika hal ini, ya selalu ada lah gitu. Jadi kalau konteksnya ini, Gifty, konteksnya memang pemerintahan, selalu ada kontra. Nggak mungkin nggak ada kontra. Itu yang paling pertama dipahami. Kedua, terkait solusi apa yang harus ditempuh gitu untuk hal ini. Nah itu makanya ada analisa dulu aku pernah ikut kajian bareng ada Mayong juga waktu itu nggak salah. Jadi ikut tim policy ID. Ada analisisnya tersendiri untuk hal tersebut. Jadi analisis yang dilaksanakan oleh orang-orang di bidang public policy lah untuk menentukan solusi mana sih yang paling tepat untuk hal tersebut gitu. Dilihat dari behavior masyarakat Indonesia, visible solusi visible seperti apa gitu. Dan kalau diminta gimana cara nge-create solusinya, ya kita pengennya ya kalau dari sudut pandang masyarakat ya pengennya segera secepat mungkin tapi seefektif mungkin gitu ya. Pengennya sih masyarakat gitu kan. Cuma nggak bisa dipungkiri para pejabat-pejabat itu kan manusia juga ya. Mereka punya keterbatasan ilmu, keterbatasan data, keterbatasan negara. Jadi ya sistem dinamik bisa pakai sistem dinamik sih, bisa pakai sistem dinamik gitu. Mungkin kalau Gifty penasaran ilmunya tuh cari tahu tentang behavioral science, behavioral economics. Itu menarik banget. Aku ada rencana juga mau S2-nya di bidang behavioral economics juga. Nah gitu Pak ya, Gifty ya. Jadi ada analisis lebih dalamnya lagi sih terkait hal tersebut. Dan kalau kamu nanya pendapat aku, mending mana di Temokes ini, apakah kita nunggu dulu nih sampai paten dulu baru keputusan, atau salah dulu bikin keputusan tapi salah. Kalau aku pikir mending ambil keputusan tapi salah. Karena di saat ini masyarakat butuh pemerintah yang mengeluarkan kepastian gitu. Jadi kalau misalkan kita gagal ya udah paling dicibir doang sama masyarakat, tinggal revisi lagi aja. Saat ini kita lagi butuh action soalnya, karena kalau misalnya terlalu banyak analisis berkepanjangan, jadinya ada distrust yang lain gitu. Itu sih mungkin jawabannya Eri, Gifty kalau dari aku ya. Oke Kak, mungkin terakhir Kak ya ini Kak, mau nanya lagi. Tadi kan dari konteks pengendalian pandemi kan, kalau Kakak di Bostani sendiri, kira-kira untuk prototyping dan segala macam, percobaan dan segala macam, trade off-nya kan adalah ini kayak uang misalnya, budgeting gitu. Itu kira-kira kapan kita bisa nahan buat take action dengan concern duitnya gitu. Kapan kita bisa ya udah ini coba aja deh nanti misalnya mindsetnya uang bisa dicari segala macam. Nah itu kapan Kak? Mungkin aku penasaran juga sih Kak di startup kayak gimana ini bisnis prosesnya atau bisnis analyticalnya. Thank you Kak. Ya halo, sorry mati internetnya. Tadi gimana Gifty, boleh diulang pertanyaannya terkait Bostani? Iya, kalau tentang Bostani, mungkin dari sudut pandang kamu ini kan beda lagi Kak dari yang tadi kita bilang tentang pemerintahan dan segala macamnya. Nah, aku penasaran sih Kak, itu mungkin trade off-nya untuk melakukan prototipe dan segala macam itu kan sebenarnya cost gitu. Kalau aku nggak salah gitu ya. Jadi pertanyaannya kapan kita bisa
memilih jalan untuk prototyping terus-menerus dan itu makan cost yang banyak, dan kapan kita bisa tahan dulu gitu. Ya udah kita research dulu tanpa kita keluarin produk ke masyarakat yang mengorbankan trust dan segala macamnya, dan juga cost tentunya. Itu kira-kira ada apa ya, kalau di startup itu gimana keberjalanannya gitu sih Kak? Penasaran. Gitu. Makasih Kak. Halo, Gifty, sorry, mohon maaf. Ini aku udah ganti pakai sinyal yang lebih stabil nih. Iya Kak. Gimana Kak, perlu diulang atau? Iya, kayaknya tidak terdengar sama sekali tadi. Oh iya. Ya Kak, tadi kan sebenarnya konteksnya kita ngomongin tentang pemerintah dan lebih kecil lagi skopnya tuh di pandemi gitu, di pengendalian pandemi. Cuman kalau tadi Kakak bilang kan untuk company-nya kan beda lagi ya untuk perusahaan dan segala macamnya. Nah, aku penasaran untuk Kakak di Boston sendiri, kalau misalnya dihadapkan ke setelah kita udah berempati, terus habis itu udah ideation juga, dan kita udah tinggal bikin prototype dan bisa implementing gitu. Sebenarnya kapan Kakak itu bisa mengambil jalur, ya udah kita terus-terusan untuk membuat prototype sampai ini masyarakat atau user puas gitu, atau kapan juga kita lebih baik tahan dulu gitu supaya cost yang dikeluarkan nggak terlalu besar gitu kan, trade off-nya benar-benar nyata ya cost ya gitu. Untuk di startup itu gimana Kak keberjalanannya selama ini gitu? Mungkin itu aja. Iya. Makasih. Iya, benar-benar sekali. Aku ingat banget dulu ketika Bos Tani itu ngubah target segmen lah. Saat itu tuh kita ketar-ketir gitu, deg-degan itu. Ini kalau kita gagal nih, kita berapa hari hilang nih, kita nggak ada, duit kita habis nih, kita mikirnya kan. Gimana caranya kan? Jadi kayak gelisah gitu. Jadi kita mau shifting lah gitu target marketnya. Dan di situ pas lagi awal-awal banget itu, yang membuat kita yakin pertama ada mentor gitu. Pertama kita ada mentor, jadi ada mentor yang bilang udah nggak usah nanggung-nanggung, mending udah kalau misalkan gagal ya udah gagal aja, ntar tinggal bangun lagi, istilahnya kayak diperbaiki aja gitu. Nah enaknya gitu sih kalau sistemnya kecil ya, kayak startup kecil gitu. Jadi ketika kita gagal, ya paling ruginya nggak dapat penghasilannya ya lumayan sih, cuma bisa kita perbaiki lagi gitu. Tapi apa ya, kalau pengalaman aku sebagai yang di startup nih, terus coba aja sih berinovasi sih, jangan terlalu takut lah buat mencoba hal-hal gila lah gitu. Jadi ketika pengen coba beralih nih, kita ideating terus, prototyping terus, ini kayak sarannya ini kita masih lagi mengkerucutkan lah gitu. Jadi dari mungkin target kita yang udah agak luas dikit nih, pengen lebih dispesifikin lagi lah gitu. Sebenarnya siapa sih produk market fit-nya gimana, produk market fit-nya tuh. Nah itu ya ada juga. Nah untungnya kemarin kita bisa lolos pendanaan kan, bisa ada funding lah berapa puluh juta lah. Nah itu lumayan kita bisa pakai buat sedikit miring-miring dikit lah, mungkin gitu sih. Jadi sampai kapan mungkin kita berhentinya, sampai benar-benar kita tahu mungkin parameternya profit, mungkin ya salah satu parameternya profit, jumlah customer, sama seberapa sering sih mereka mau belanja berinteraksi dengan kita lebih dari satu kali gitu di Bos Tani. Mungkin gitu Gifty untuk jawabannya. Oke Kak, makasih Kak, mantap. Halo Kak, aku juga mau nanya deh. Oh oke, boleh banget.
kalau aplikasi service orientation di bidang pekerjaan tuh gimana Kak? Kan Kakak mungkin udah magang, mungkin udah punya pengalaman. Gitu. Kira-kira gimana? Iya. Mungkin bukan aplikasi, lebih ke framework. Tadi sih yang tadi aku jelasin, design thinking, user research, ya istilahnya bisa dicari di Google sih. Ya, itu istilahnya user research lah, buat mengetahui kita berempati, mencari seperti apa sih user kita, masyarakat kita, jamaah, atau mungkin customer kita, si user research. Caranya ya rangka berpikirnya pakai design thinking, terus toolsnya ada pakai empathy map. Sebenarnya banyak banget sih, Timothy. Tergantung kamu mau pakai apa gitu. Itu sih. Tapi kata kuncinya, mungkin kalau mau googling, cari aja user research gitu. User ini kayak. Oke. Ya makasih Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih mau nanya? Aku boleh nanya? Boleh. Langsung aja. Kenalin, Kak, aku Eri, saya 18. Nanya ini sih, mungkin udah agak masuk ke pelaksanaan dari service orientation ini ya. Kan kalau tadi ngambil contoh dari Kak Goes, yang bersih-bersih sungai, ternyata masih ada aja gitu orang yang buang sampahnya ke sungai. Nah dari itu, apakah di service orientation itu emang terbatas kita aplikasikan untuk orang-orang yang memang ingin dilayani, atau mereka yang ternyata berseberangan dengan apa yang kita layani emang jadi bagian dari yang harus kita upayakan juga? Mungkin itu sih pertanyaannya. Oke. Aku mau coba mengklarifikasi pertanyaan. Berarti tadi yang ditanyain sama Eri, apakah service orientation itu hanya berlaku untuk orang yang pengen kita layani saja, atau mungkin orang yang berseberangan kontra mungkin sama ide kita? Itu mungkin Eri. Benar nggak? Ya, betul. Oke, siap. Oke. Terkait pertanyaan ini, sekali lagi teman-teman ya, ini aku pengen memberikan sebuah disclaimer dulu, bahwa nggak ada, kalau aku ya paling bisa baca ya banyak artikel lah di Harvard Business Review dan segala rupanya, banyak artikel-artikel yang aku baca. Di era kita saat ini nggak ada istilahnya solusi benar atau solusi salah, tapi solusi yang dirasa tepat atau kurang tepat. Jadi nggak ada. Jadi saat ini dunia ini udah abu-abu banget gitu. Kita nggak punya, susah lah dapat angka 1 atau 0. Paling interval di dalamnya gitu. Seberapa, 0,7 kah, 0,3, 0,4, 0,6. Nah kalau ditanya service orientation itu ada hanya untuk orang yang mau kita layani saja, atau yang lainnya itu juga yang nggak mau kita layani termasuk juga atau enggak ya gitu ya. Nah ini sih ya. Jadi mungkin ini di mana Eri? Pertama ya paling clear jelas orang yang mau kita layanin. Itu pertama paling clear banget. Lebih tepatnya bukan kita layanin, yang visible untuk kita layani gitu. Jadi oke, mereka yang secara nyata, secara clear, mereka yang punya kesadaran butuh sesuatu, butuh kita bantu, butuh pelayanan lain-lainnya gitu. Itu ya kita melaksanakan service orientation di sana. Nah, tapi konteksnya contohnya gimana dengan misalkan kayak polisi sama ya polisi deh. Polisi itu atau ya, Kak pribadi ya merasa aku nggak perlu dilayani oleh polisi gitu. Karena polisi itu sukanya nilang, istilahnya gitu ya. Kita nggak butuh polisi, tanda kutip ya, mohon maaf ya, ini takut ada mata-mata. Ya, tanda kutip nggak perlu, karena ya aku nggak butuh-butuh banget dilayani polisi gitu. Nah tapi polisi harus terus memprovide pelayanannya gitu. Jadi karena ini konteksnya ini ya, ini aku bukan istilah yang
aku pelajari ya. Jadi mungkin aku khawatir ada yang familiar istilahnya. Mungkin kan kalau dalam Islam kan kita mengenal amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf kan kita membantu orang dalam kebaikan, nahi mungkar mencegah orang dalam keburukan. Jadinya kalau misalkan startup, bisnis, ataupun hal-hal teknologi lah gitu, sifatnya tuh selalu pleasuring humanity gitu. Selalu membantu manusia mempermudah aktivitasnya sehari-hari gitu. Tapi jarang teknologi-teknologi, bisnis-bisnis dan inovasi itu karena kita mencegah orang lain berbuat keburukan. Menurut aku jarang banget ke arah sana. Dan berbuat keburukan, ya orang yang berbuat keburukan itu mereka butuh nggak sih dibenerin? Kayaknya bisa jadi enggak deh ya. Kayak kriminal, jangan kriminal deh. Ya kriminal lah gitu. Mereka pengen minta dibenerin nggak sih? Ya let's say ya, kita ambil aja mereka nggak mau gitu. Tapi ada kewajiban kita pengen mencegah permasalahan tersebut. Nah menurut aku itu bagian dari service orientation juga, Eri. Cuma caranya ialah, bukan caranya. Pertanyaannya ialah gimana caranya? Nah itu sih. Nah itu jadi diskursus terlebih dahulu gitu. Nanti ada kaitannya, apakah orang-orang yang sulit buat approach itu, kira-kira berapa persen nih kita bisa into ke dalam mereka? Modal seperti apa kita perlukan? Modal waktu, modal stakeholder, modal uang, modal tenaga, teknologi, inovasi, dan segala rupa itu ada banyak banget sih modalnya gitu. Dan tapi jawabannya berlaku juga Eri. Itu aja untuk jawabannya Eri. Hatur nuhun. Oke, mantap. Atur nuhun. Mantul. Mau nanya juga. Sebenarnya pertanyaan aku mirip-mirip Eri sih, cuma ada pertanyaan follow up gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu mungkin kasarnya objek gitu kan ya, ada yang membutuhkan sama ada yang tidak membutuhkan. Nah, segimana sih batasannya kita memberikan servis itu, kayak misalnya melakukan suatu program gitu, atau kayak ya melakukan sesuatu untuk servis itu, kalau misalnya objeknya ada di antara dua itu, ada yang membutuhkan sama ada yang nggak membutuhkan. Maksudnya tuh seberapa banyak orang yang membutuhkan yang kita jadiin patokan kalau si servisnya itu worth untuk dilakukan di situ gitu. Kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu kan ya Kak dalam melakukan servis, kayak misalnya ya butuh uang juga gitu, atau butuh effort lain gitu kan. Jadi kayak segimana sih batasan ruang lingkup orang yang membutuhkan yang perlu kita jadiin patokan gitu. Paham nggak ya Kak? Bentar. Iya, aku mencoba menangkapnya gitu. Oke. Nur, pertanyaan Fatia. Ini mungkin juga pertanyaan serupa ya tentang kaderisasi ya. Osjur lah gitu katanya. Nggak tahu ya, kayak setiap angkatan osjur yang ada ya, setidaknya dari zaman aku 2016, 17, 18, 19, dan mungkin akan masuk nanti 2020, selalu bertanya, sebenarnya buat apa sih kita osjur? Gitu ya. Itu selalu jadi pertanyaan yang muncul terus menerus setiap tahunnya aku pikir. Tapi pertanyaannya kenapa ya istilahnya ya mereka nggak bisa dibutuhi kok. Tapi kenapa kita para kakak-kakak pengkadernya tuh harus terus-menerus berupaya biar mereka tuh terkader. Nah mungkin ini mungkin Gifty yang lebih paham ya, Gifty ya sebagai kepala sekolah mentor kemarin. Cuma mungkin kalau dari perspektif aku ya teman-teman ya tentang batasan seperti apa ya. Pertama aku tanya, mungkin sebelum aku ngomongnya bukan visible nggak visible dulu nih. Aku mau ngomongin sesuatu yang jauh banget obrolannya dengan ini. Tapi menurut aku ini idenya cukup bisa dikorelasiin. Aku ngomongin produk bisnis teman-teman. Kita ngomong Apple. Apple dan Tesla. Mungkin teman-teman pernah dengar Tesla ya teman-teman ya. Elon Musk dan segala rupanya. Elon Musk dengan mobil listriknya gitu. Harganya mahal banget teman-teman. 1M. Siapa yang mau mobil 1M gitu ya? Maksudnya kayak mobilnya biasa aja juga gitu loh. Maksudnya saat ini ya, tapi terlihatnya yang kemarin itu mobil tank sih, beda lagi mobil tank. Ya,
Ada sih yang bagus banget, tapi who wants to buy mobil $1 billion? Nggak tahu ya, 1 miliar rupiah atau 1 miliar dolar, aku lupa deh. Pokoknya mahal banget lah. Tapi si Tesla ini berhasil menjadi perusahaan dengan valuasinya tuh tertinggi saat ini. Bahkan Elon Musk itu menggeser Jeff Bezos yang punya Amazon sebagai orang terkaya di dunia. Padahal saat ini pandemi kan. Siapa sih pandemi ini orang pengen beli mobil? Aneh banget, siapa yang mau beli pandemi gitu? Sama kayak Apple juga, Apple harganya mahal banget, belasan juta. Sementara ada Samsung, ada Xiaomi, ada Advan, ada Oppo yang harganya di bawah dia. Tapi kenapa Apple itu tuh ada aja yang beli gitu? Itu pertanyaannya. Kenapa ada orang yang pengen beli aja gitu? Sama kayak Tesla. Kenapa orang pengen beli ya gitu? Advan di sini. Ya, terima kasih Advan. Ada Advan di sini. Ya, kenapa orang pengen beli hal-hal yang istilahnya mereka tuh nggak butuh-butuh banget. Nah, tapi bukan Advan. Tesla dan Apple, mereka itu menjual sebuah nama, menjual sebuah pride di sana. Ketika mereka menggunakan Tesla, oh aku pro lingkungan, aku pakai mobil listrik. Ya, kata aku Apple, oh dengan kampanye Apple yang think different. Jadi ketika orang pakai Apple, misalnya ada logo Apple gitu, Apple digigit, ya pride-nya tuh nambah gitu loh. Pakai laptop belakangnya MacBook gitu kan, ada Apple juga gitu. Kayaknya beda lah gitu. Bahkan sistem untuk membuat mereka tuh eksklusif banget, OS sistemnya tuh bukan Microsoft, tapi ada sendirilah Macintosh dan segala rupanya lah gitu. Benar-benar dia membuat diri itu eksklusif banget. Orang butuh atau enggak? Sementara orang nggak butuh-butuh banget, harganya mahal juga, tapi orang hadir di sana. Nah di sanalah bukti bahwa ada case di dunia ini orang itu membeli atau menerima atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya dia itu nggak butuh-butuh banget. Kembali ke konteks kaderisasi dan juga konteksnya Pengmas. Kenapa orang pengen ikut osjur himpunan? Kenapa orang pengen ikut sekolah Danlab? Kenapa orang pengen ikut KKN? Pertanyaannya apa? Itu kayaknya bukan hal-hal yang mengenakan gitu. Bukan hal-hal yang mengenakan banget. Siapa sih yang suka di sekolah? Siapa sih sekolah? Iya kayak mungkin sekolah Danlab lah gitu. Di apa-apain lah segala rupa. Tapi mereka pengen ada sebuah value yang mereka dapatkan di sana. Oh, Danlab tuh nanti gini. Kalau KKN, kata kakak-kakak tingkat kayak gini. Something like that. Dan itu ada value dijual di sana. Dan konteksnya kembali ke masyarakatan, pertanyaan Eri tadi, oke, ini ada masyarakat. Kita datang-datang pengen nge-solve masalah mereka. Tapi ternyata mereka tuh nggak butuh-butuh banget. Gitu teman-teman ya. Nah, tapi kalau konteksnya masyarakat sebenarnya beda lagi sih konteksnya ya. Kalau konteksnya kemasyarakatan, mungkin bisa jadi pola pikir aku yang salah, atau mungkin aku belum terlalu terbuka. Aku masih ada agak bias sedikit pola pikirnya. Tapi menurut aku kalau konteksnya masalah kan masyarakat kan kita pengen kasih tahu mereka jangan pakai WC balong, pakailah WC yang lebih sehat gitu ya. Misalkan WC di dalam rumah lah gitu. Itu biasanya isunya HMTL nggak sih ya? Aku pernah dengar dari siapa tuh? Kahim HMTL, Ricky yang sering pernah ngadain Pengmas HMTL di desa. Aku lupa tuh ceritanya siapa. Ya pokoknya adalah Ricky Alamsyah, betul Ricky Alamsyah ya. Ceritanya kan selalu bilang, ya dia bangun WC di suatu tempat dan udah keluar duit, tapi ternyata WC itu nggak dipakai. Beberapa bulan datang lagi Ricky Alamsyah ke sana, WC-nya itu malah dipakai buat apa? Tempat nyuci piring. WC uriner duduk gitu, buat cuci piring. Jadi ada tombol flush itu ya. Itu tuh buat bilas air gitu. Itu kebiasaannya. Gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya ialah bisa jadi campaign bahwa hidup sehat yang campaign think different Apple atau mungkin think hidup lebih sehat, mobil listrik yang dipunyai oleh Tesla dan Apple itu tuh nggak dijalankan sepenuhnya sama Kak Ricky Alamsyah saat itu.
Jadi ada proses marketingnya istilahnya ke bahasa bisnisnya. Jadi masyarakat tuh nggak tahu bahwa oke ini yang baik nih, ini hal baik. Tapi mereka nggak tahu cara orang yang kita punya itu cara mendelivernya gitu. Nah, makanya akhirnya kalau kita kan mentransform orang ya, kita mentransform orang lah gitu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Nah, menurut aku itu sendiri powernya udah gede banget, energi aktivasinya udah tinggi banget lah gitu. Jadi kalau mungkin Tesla dan Apple itu cuma mengajak orang-orang yang udah, kan bisa kan targetnya orang pakai Apple sama Tesla kan yang berpendidikan tinggi kan. Ya, orang-orang kaya, orang berpendidikan tinggi. Tapi yang mau kita pengmas kan biasanya kan targetnya orang-orang berpendidikan rendah. Nah, itu beda lagi tuh caranya tuh. Nah, menantang sih. Mungkin teman-teman Fatia dan yang lain bisa baca paper atau mungkin referensi-referensi terbaru gitu. Bagaimana cara community engagement gitu. Sebenarnya sama juga. Tesla dan Apple tuh melaksanakan community engagement. Cuma bedanya mereka meng-engage orang-orang pintar dan kaya. Pengmas ini meng-engage orang-orang yang relatif kurang mampu dan tidak berpendidikan. Mungkin itu sih. Tapi secara framework harusnya sama, harusnya framework. Mungkin itu untuk jawabannya Fatia. Mohon maaf kalau kepanjangan nanti tidak terlalu menjawab. Oke, makasih banyak Kak, bagus. Menjawab banget Kak. Buat teman-teman masih ada yang mau nanya, paling ditunggu sampai jam 2.33 deh. Kalau enggak, mungkin nanti langsung closing paling. Makasih. Aku mau nanya deh, Tim. Oke. Ya, sok. Kayak kenalin lagi Kak, Advan dari TL18. Ini sih, kan mungkin aku nanyain lebih ke praktikal gitu sih. Jadi kan contoh di himpunan nih, mungkin contoh yang paling gampang ya. Itu kita tuh sebenarnya punya kebutuhan untuk memberikan servis banyak banget gitu kepada masanya gitu kan Kak. Ulangnya boleh dilangin kalimat terakhir kan? Nggak kedengeran? Oh, iya kita tuh punya demand untuk memberikan berbagai servis kepada massa gitu Kak. Nah, tapi kita juga punya batasan waktu, batasan tenaga, resource, dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana sih kita nentuin mengambil keputusan servis apa yang harus kita berikan gitu berdasarkan survei atau pemetaan gitu. Nah, itu gimana caranya kita bisa nentuin, oh ini yang paling penting, oh ini yang kayaknya kurang penting, bisa jadi sampingan dulu aja gitu. Kayak ada cara gitu nggak Kak? Oke, siap. Advan. Memang ini selalu permasalahan yang muncul di setiap organisasi kemahasiswaan ya. Kayaknya kita pengen provide A, sepi peminatnya. Ketika katanya, atau gini deh, hasil dari rapat anggota bilang pengen ada aktualisasi diri. Begitu udah di provide-nya sama Kahim sama BP-nya, yang datang sepi. Nah itu dia, benar banget. Itu selalu terjadi gitu. Nah, Iya. Aku mendengar kegelisahan kalian. Ya, jadi itu selalu ya. Jadi dan ini nih ada bahasan sendiri ya dari segi ada bahasan ya di ilmu cognitive science ya, behavioral science gitu. Sebenarnya manusia itu cenderung apa yang dia omongin dan yang dia inginkan itu berbeda. Manusia itu banyak kecenderungan hal tersebut. Pengennya A nih, kita pengen ada aktualisasi diri, ada mentor lomba, pengmas kita harus jaya, kaderisasi harus terstruktur sesuai dengan grand design yang ada. Tapi setiap agenda nggak ada minim partisipasi, terus nggak ada orang terlibat, kayak gitu teman-teman. Dan apa ya, kalau aku melihatnya nih secara umum nih, ini selalu permasalahan yang terjadi untuk tipe organisasi yang berbasis partisipatif. Pemerintahan Republik Indonesia kan ya pemerintahan lah gitu, public government, pembagiannya public government kayak himpunan kan public government, terus KMITB juga public government, terus
kementerian-kementerian yang beneran ada Kementerian Republik Indonesia kan public government kan, itu selalu ada masalah partisipasi lah dimanapun itu. Nah ini sih yang aku pelajarin ilmunya itu ialah tadi kecenderungannya lah manusia itu mengucapkan hal yang sebenarnya dia tuh nggak terlalu butuh-butuh banget, atau dia tuh butuh hal yang sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget. Nah itu sih, jadi itu fakta dulu pertama, Advan, Fatia dan teman-teman semua, itu fakta dulu pertama. Nah kedua, nah gimana caranya? Nah kalau aku pikir ini sampai di tahap seni ya, jadi dia bukan lagi nih knowledge ya teman-teman ya. Menurut aku bukan lagi sebatas knowledge. Aku pernah diskusi sama konsultan kebijakan publik, dia alumni Harvard Kennedy School Harvard Kennedy School, namanya Mbak Talita Khairunisa. Sekarang dia S3 di Nanyang nggak salah. Aku nanya, sebenarnya seberapa efektif sih kita bisa mengecek seberapa efektif kebijakan yang pernah pemerintah lakukan lah gitu. Pakai ilmu studi behavioral ini. Katanya dia, ya oke, Gus, kita dengan metode behavioral ekonomi kita bisa tahu apa permasalahan mereka. Cuma efektivitas program itu tergantung dari kreativitas yang buat ide. Seberapa kreatif kebijakan yang ada, seberapa kreatif program-program yang dilaksanakan oleh himpunan, seberapa inovatif menjual sehingga orang tuh pengen melaksanakan hal tersebut. Nah itu sih. Jadi kalau kata-kata Dita gitu ya, di sini aku menyimpulkan tantangan dari si public government, himpunan, kabinet, ataupun kementerian Republik Indonesia gitu. Oke, by data kita udah punya data-data nih. Oh, masyarakat pengennya A, B, C, D, F, G. Cuma biar yang dilaksanakan itu efektif dan berhasil, itu masuknya ke art lagi, seninya kalian, gitu. Dan seni ini ada kaitannya berapa banyak referensi yang kita punya. Oh, kita pernah dengar, oh anak FSRD ada acara kayak gini rame. Oh, anak tambang agenda kayak gini rame. Oh, anak himatika kayak gini sepi nih. Nah, jadi atau mungkin oh di kampus lain kayak gini, di kampus lain kayak gitu juga. Kalau pemerintah, oh di negara lain ada kebijakan ini, di kota lain ada kebijakan ini. Nah, itu bisa untuk nge-create kebijakan yang tepat gitu. Gitu sih menurut aku ya. Jadi jawabannya untuk pertanyaannya si Advan dan untuk menjawab kegelisahan seluruh orang yang di sini masalah himpunan dan segala rupanya, pertama aku mau mengingatkan tadi itu selalu terjadi dimanapun itu. Kedua ialah mungkin kalau by prosedur ya aku mikirnya. Kalau pakai prosedurnya, kalau prosedur user research tadi aku bilang, itu tuh kita nanyain pertanyaan yang sama berulang-ulang. Makanya kalau kalian ikut tes psikologi, sering nemuin nggak pertanyaan yang sama tapi dimuncul lagi berkali-kali. Nah itu sebenarnya buat mengecek konsistensi di sana. Nah mungkin konteksnya kehimpunan, jika udah ada RA atau mungkin pengambilan suara, pengambilan saran, di cross check lagi aja gitu. Nah itu sih kalau konteksnya dimiripin dengan framework user research. Mungkin gitu sih Advan pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaannya. Oke Kak, makasih banyak. Dari yang lain masih ada yang mau bertanya? Paling ditunggu sampai jam 2.40 deh. Terima kasih.
Oke, karena udah jam 2.40 dan nggak ada yang nanya lagi, paling langsung closing aja. Sebelum closing, paling karena dimulai dengan doa dan juga ditutup juga dengan doa. Maka berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih buat Kak Bagus sama juga teman-teman yang udah datang ke Kembang 7. Paling sebelum bubar ya yang bisa on cam mungkin bisa on cam dulu buat dokumentasi. Oke. Mungkin Jihan, Gina, atau Kak Fatia, Kak Yasmin, atau Andi mungkin bisa on cam. Jihan, Gina enggak? Andi? Oke. Oke, berarti segini aja ya. Oke. Oke. Bebas lah gayanya. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, paling gitu teman-teman. Makasih yang udah datang. Maksud juga Kak Bagus. Udah keren banget lah, jadi kebuka banget soal ini. Oke. Makasih banyak Kak Bagus. Nuhun. Iya, sami-sami Kak. Makasih banyak Kak. Dan aku izin duluan ya. Iya, Oke. makasih banyak Kak. Aturun, Makasih Kak. banyak juga teman-teman yang udah datang. Dan udah bertahan sampai akhir. Yeay. Iya Kak. Bye. Thank you guys. Semangat. Ya Kak. Duluan. Siap. Gue duluan ya.